Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rofiana. Saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Saya berasal dari Desa Pekuon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Pada tahun 2020, Kemendikbud memberikan kebijakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana pada kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Ada 4 program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di antaranya yang pertama yaitu kemudahan untuk membuat program studi baru. Yang kedua, adanya perubahan sistem akreditasi pada perguruan tinggi. Yang ketiga, ada kemudahan untuk perguruan tinggi negeri satuan kerja menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang hak mahasiswa untuk mengambil program studi di luar program studinya. Jadi dengan adanya program tersebut, maka mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Kemudian kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka diantaranya kegiatan proses pembelajaran di luar program studi yang berjalan 2-3 semester dalam Kampus Merdeka, antara lain yaitu magang atau praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelola oleh program studi ataupun di bawah koordinasi direktorat berkaitan dengan program studi yang telah dilakukan. Alasan saya mengikuti relawan mengajar di rumah yaitu karena 1. Banyak siswa yang malas belajar karena sekolah diliburkan. Yang kedua, alasannya karena banyak siswa yang tidak mempunyai wadah untuk mereka belajar, karena mereka hanya belajar di sekolah saja. Alasan yang ketiga, karena banyak orang tua yang tidak mampu untuk mengeliskan atau memprivatkan anaknya, sehingga anak-anaknya hanya belajar di sekolah saja. Oleh sebab itu, saya bertekad untuk membantu anak-anak agar di saat pandemi seperti ini, anak-anak tetap semangat belajar dan orang tua tidak terbebani, karena program relawan mengajar ini sifatnya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sasaran siswa yang saya bantu adalah siswa yang berada di Desa Pekuon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, khususnya RT 10 RW 3, di mana siswa yang saya ajar itu dari PAUD sampai dengan kelas 5. Untuk anak PAUD, saya menggunakan metode bercerita dan bernyanyi karena metode tersebut mudah diserap oleh
anak usia tersebut, di mana anak-anak lebih suka untuk bernyanyi dan mendengarkan cerita. Untuk kelas 2 sampai kelas 5 saya lebih mengajarnya menggunakan metode praktik, karena pada usia tersebut anak-anak lebih suka untuk mempraktikkan apa yang telah diajarkan. Seperti untuk pelajaran fikih itu nanti anak-anak akan saya ajarkan bagaimana sih cara untuk sholat berjamaah, untuk sholat qashar itu seperti apa. Jadi mereka tidak hanya berangan-angan saja, tapi langsung mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Kondisi anak atau kondisi siswa sebelum saya ajar, mereka lebih suka untuk bermain, lebih suka untuk menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan yang lainnya. Kemudian saya hadir untuk memberikan mereka pencerahan agar mereka menyempatkan waktu untuk belajar. Dan alhamdulillah mereka sekarang bisa belajar dengan semangat dan lebih baik lagi. Ini adalah foto-foto kegiatan. Yang pertama adalah belajar menempel gambar. Manfaat dari belajar menempel gambar adalah satu, untuk melatih motorik halus anak. Yang kedua, melatih konsentrasi dan kesabaran anak. Yang ketiga, melatih koordinasi tangan dan mata anak. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kegiatan nomor 2 adalah belajar menghitung atau belajar matematika. Anak berusaha untuk menghitung agar anak terlatih untuk berhitung dan bisa menjadi lebih teliti, cermat, dan sabar. Kegiatan nomor 3 adalah belajar menggunakan masker. Di masa pandemi seperti ini, anak harus diajarkan bagaimana mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker secara benar. Karena dengan belajar memakai masker yang benar, anak bisa terhindar dari virus COVID-19 yang ada saat ini. Kegiatan nomor 4 adalah belajar mewarnai dan belajar membaca. Dengan belajar mewarnai, anak bisa meningkatkan kreativitasnya, dan dengan belajar membaca, anak akan berusaha melatih kesabarannya dan melatih motorik pada anak. Kegiatan nomor 5 adalah menulis angka 1 sampai dengan 20. Pada gambar, meskipun menulisnya masih berantakan, tetapi anak sudah bisa menghafal angka 1 sampai dengan 20. Meskipun dalam penulisan masih butuh bimbingan oleh guru atau orang tua. Kegiatan nomor 6 adalah belajar menulis huruf abjad. Manfaat dari belajar menulis huruf abjad adalah motorik halus, seperti menggunakan pensil atau pena. Yang manfaat selanjutnya, memahami bahwa huruf bisa dirangkai sehingga membentuk kata yang bermakna. Manfaat lainnya yaitu skill organisasi huruf, mengenali kosakata dan pengucapannya. Yang terakhir adalah mengingat hal yang ia pelajari saat ini. Kegiatan nomor 7 adalah belajar menghitung. Namun
pada gambar, anak lebih kreatif, dan manfaat pembelajaran berhitung bagi anak yaitu dapat menghindari ketakutan anak terhadap pembelajaran matematika. Karena pada saat ini matematika itu menjadi pelajaran yang menurutnya sangat-sangat sulit sehingga sulit untuk mencoba. Dengan adanya pembelajaran matematika, anak juga dapat mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung dalam suasana menarik, aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga anak akan memiliki kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan nomor 8 adalah belajar menggambar. Manfaat dari kegiatan belajar menggambar adalah anak bisa memiliki kecerdasan motorik. Yang kedua, menggambar sebagai media berekspresi. Yang ketiga, meningkatkan memori pada anak. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, melatih kesabaran, karena menggambar butuh kesabaran yang ekstra untuk anak-anak usia dini. Kegiatan nomor 9 adalah belajar untuk menirukan suara hewan. Dengan melatih anak untuk menirukan suara hewan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan rasa ingin tahu anak dan melatih kecerdasan motorik. Jadi, anak bisa belajar suara-suara yang ada di lingkungan sekitar, seperti suara bebek yang saya peragakan pada gambar. Dengan gerakan-gerakannya, maka anak bisa mengetahui suara apa yang saya peragakan. Kegiatan nomor 10 adalah kegiatan belajar mengenali sebuah gambar. Dengan belajar mengenali gambar tersebut, bisa meningkatkan rasa ingin tahu pada anak, dan anak akan berusaha sabar dan teliti. Kegiatan nomor 11 adalah kegiatan menulis. Pada gambar, anak belajar menulis nama buah. Nama buah yang ditulis adalah ada buah mangga. Setelah mereka menulis, maka akan saya ajarkan bagaimana cara mereka membaca. Setelah belajar membaca, saya akan langsung melihatkan buah yang mereka tulis. Jadi nanti siswa atau anak bisa mengenali, oh itu buah mangga, oh itu buah jeruk, dan yang lainnya. Kegiatan nomor 12 adalah kegiatan belajar memperbaiki akhlak. Pada gambar tersebut, saya membiarkan anak untuk duduk di atas kursi, sedangkan saya berada di bawah kursi. Saya tidak langsung memberitahu bahwa perbuatan anak tersebut adalah salah. Tetapi setelah selesai melakukan proses pembelajaran, baru saya memberitahu secara baik-baik bahwa perilakunya itu kurang sopan, dan saya memberikan contoh yang perilaku yang benar itu seperti apa. Setelah itu saya menyuruhnya agar besok tidak diulangi lagi perbuatannya. Di sini saya akan mempraktikkan nyanyi bersama sepupu saya yang kelas PAUD. Nyanyinya tentang suara hewan. Siap deh? Ketika ada bebek berbunyi, ketika ada anjing berbunyi, ketika ada kambing berbunyi. Kambing? Ketika ada sapi berbunyi. Oke. Sekian dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.